Ini anomali itu juga sudah Ibu record, dan recordnya itu sudah ada di e-learning. Nah, itu didengar ya. Jadi e-learning itu memang untuk didengar, dibaca, seperti itu. Pada saat pertemuan ditanyakan seperti itu ya. Jadi kita ada 2 kali kerjaan atau double ya. Oke, untuk yang lain juga seperti itu ya. Jadi anomali ini adalah penyimpangan. Nah, mengapa harus belajar dulu anomali sebelum normalisasi? Agar untuk mengetahui ini yang nyimpang, yang ini yang perlu dinormalisasi. Kira-kira seperti itu. Jadi anomali ini penyimpangan suatu masalah yang timbul pada suatu tabel. Nah, kalau kita tahu ini penyimpangan, maka dari itu kita akan normalisasi. Yang mana yang tidak normal atau nyimpang itu tidak konsisten datanya. Ya. Data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Jadi kita harus ketahui dulu. Jadi pada setiap kehidupan sehari-hari pun demikian. Kalau kita sudah tahu akar masalah, maka kita dapat menyelesaikan satu persatu. Tapi kalau kita tidak tahu masalahnya apa, ya apa yang akan diselesaikan, kira-kira seperti itu. Nah, anomali ini ada 3, yaitu anomali penambahan atau insert anomali, lalu anomali pengubahan, lalu anomali penghapusan. Anomali atau penyimpangan penambahan data langsung kita lihat saja di sini. Seperti ini kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini MK01, lalu MK02, 3, 4, 5. Mata kuliah kita ini ada sekitar 76 mata kuliah dan lebih dari 144 SKS karena mata kuliah pilihan yang banyak. Nah, jika seperti ini kondisinya, ya, seperti ini, maka untuk MK01 sampai 76 itu tidak akan memenuhi di tabel mata kuliah ini. Mengapa? Ruang kita ini kan terbatas kalau berhubungan langsung dengan ruang. Jadi katakanlah ini ruang A2013 dan seterusnya. Kalau kita buat seperti ini ya, ruang kita ini kelas Inalaya ya. Kamu angkatan 2021 ya? 2020. 2020. Sudah pernah kuliah di Inalaya belum? Belum. Belum ya? Ruangnya itu ya macam-macam sih, ada tingkat 1, 2, 3. Kalau dulu dipisah dengan, kalau sekarang sudah digabung ya, artinya dulu kita di lantai 2. Jadi di lantai 2 itu ada 2, 1, di ujung sekali 2, 2, 2, 3, 2, 4. Anggaplah seperti itu. Ya. Nah, jadi ruang itu kalau misalnya ngomongin mata kuliah Pancasila, nama mata kuliahnya Pancasila, lalu ruang, itu kan 21 tadi ya, katakan seperti itu, kewirausahaan, 22, BD, basis data, 23, lalu struktur data, 24. Habiskan kelas kita ya, nggak ada lagi yang bisa dimasukkan mata kuliah karena sudah habis pada ruangan. Padahal sebenarnya ruang ini bisa dibagi jam, hari, ya, jam maupun hari.
Sehingga kalau dilihat di sini, ini adalah penyimpangan kalau membuat tabel seperti ini. Jadi kode mata kuliah dengan mata kuliah itu dipecah tabel dengan ruang. Ya. Nah, terhubungnya dengan tabel transaksi nantinya. Gimana? Nah, ini satu tabel. Nah, masuk satu tabel mata kuliah sekitar 76 tadi, bisa. Ya, kode mata kuliahnya 76, nama mata kuliahnya 76. Lalu tabel ruang. Ruang ini tetap masternya 4. Katakanlah ruang 1, 2, 3, 4. Cuma dibuat keterangan saja ruang R1 itu lantai 2 di ujung misalnya dengan fasilitas apa, itu dan seterusnya. Nah, lalu untuk membuat jadwal katakanlah ini baru dihubungkan antara kode mata kuliah dengan jam, hari, ruang baru seperti itu. Nah, sehingga kalau ngomongin anomali penambahan yang mana yang bermasalah? Pada saat kita menambahkan katakanlah mata kuliah statistik, ya, ini seolah-olah akan menabrak ruang yang lain, ya, statistika. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini yang namanya anomali, seolah-olah tidak ada lagi ruangan. Nah, seperti itu anomali, ya. Anomali penambahan. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Jadi masih kosong dan elemen data tersebut diperlukan untuk proses penambahan. Nah, ini seperti ini ya, sudah Ibu kasih juga videonya. Lalu anomali penghapusan. Nomor siswa, nama kursus, dan biaya. Nomor siswa ini yang ikut kursus ini ada 1 sampai 5. Nah, ini seolah-olah hanya nomor siswa ini saja yang mewakili nama kursus ini. Nah, seperti ini nama kursus, kebetulan bahasa Inggris berulang. Padahal ada lagi loh nama kursus yang lain. Ya. Nah, ini berhubung siswanya yang masuk 5 ini rata-rata bahasa Inggris sama Jepang, maka seolah-olah tidak ada lagi nama kursus yang lain, padahal misalnya ada kursus yang lain. Nah, penyimpangan penghapusan ini pada saat dihapuskan, kebetulan Mandarin ini hanya 1, 003 ini, maka seolah-olah nama kursus Mandarin tidak ada. Misalnya nomor siswa 03 Iwan ini tidak jadi ikut kursus. Nah, seolah-olah nama kursus ini hanya 1, 2, 3 ya. Jatuhnya hanya 3 kursus. Ya. Jadi ini definisinya, anomali penghapusan terjadi apabila ada suatu tupel yang tidak terpakai dihapus mengakibatkan adanya data lain yang hilang. Tupel atau tuple ini bahasa dalam bahasa data relasional adalah baris ya kemarin. Jadi itu anomali penghapusan. Lalu anomali pengubahan. Nah, seperti ini. Ini pemasuknya bahagia. Bahagia ini adalah pemasuk yang sama dengan bahagia yang di baris ke-4. Jadi bahagia Palembang monitor dan seterusnya ini adalah monitor ini adalah barang yang dipesan atau dibeli, katakanlah seperti itu. Dijadikan satu tabel. Nah, pada saat si pemasok bahagia ini berpindah kota, yang terupdate hanya Palembang ini diganti dengan Jakarta misalnya. Padahal ini juga bahagia yang sama, ya, sehingga tidak bisa terupdate otomatis. Nah, yang salah apa? Yang salah mengapa digabungkan 2 tabel ini? Seharusnya 2 tabel, bukan 1 tabel yang bisa digabungkan. Ya, 1 ini tabel masternya pemasok, 1 tabel masternya barang. Ya, di mana itu? Contoh lagi ya. Oke. Tadi pemasok. Kode pemasok katakanlah ya. Diingat saja kalau setiap
tabel itu ada kunci. Kalaupun tidak ada, itu hanya mempercepat dan nah ini kan sudah, ini aja udah nggak muat ya, nama pemasok, kota. Nah, kode pemasok Palembang misalnya ya, nama pemasok Anna Palembang. Lalu pemasok Bandung, misalnya Ivan ya, di Bandung. Nah, tabel barang itu tersendiri, tidak boleh digabung ya. Tabel barang, kode barang, nama barang ya. Nah, kode barang B1, B2, B3. Barang 1 mouse, monitor, komputer, misalnya seperti itu ya. Nah, pada saat dipesan di sini tabel pemesanan katakanlah ya. Nah, pindah dia. Bentar ya. Nah, misalnya ini kode pemasok. Nah, ini kode barang. Katakanlah, Ibu gampangnya dulu lah ya, tanggal pesan dan lain-lain ini dan seterusnya lah. Ini kode pemasok Palembang misalnya. Kode barang yang dipesan ini mouse ya, B1. Nah, pada saat ini Anna Palembang ini ada perubahan, misalnya Anna nih atau Palembangnya dia berubah kota ke Bali, ya otomatis semua berubah di proses ini. Ya, tidak satu-satu mau mengubahnya. Ya. Karena dia terintegrasi seperti itu ya. Untuk yang anomali pengupdatean pada saat diupdate Palembang ini. Begitu pula nama misalnya diupdate ya. Tapi rasanya kalau ini tidak ya, kalau untuk data pribadi. Oke, seperti itu ya untuk anomali. Nah, lalu kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi ini fungsional dependent. Ibu juga belum ngajar ini ya. Ingat-ingat Ibu sudah ini ya, tapi tidak apa-apa lah Ibu ulangin. Fungsional dependent ini adalah X bergantung Y, Y bergantung X ya. Y bergantung X, katakanlah ini field dari satu tabel yang isinya adalah nama bergantung NIM, alamat bergantung NIM, tanggal lahir bergantung NIM. Jadi yang bukan kunci hanya bergantung pada kunci saja, yang mana NIM. Jadi di sini nama, alamat, tanggal lahir sangat bergantung pada NIM kuncinya, ya. Oke, gampang ya. Dan pada akhirnya adalah semua yang dinormalisasi itu adalah yang semua yang bukan kunci bergantung pada kunci saja, tidak boleh bergantung pada yang lain. Lalu kebergantungan fungsi sepenuhnya atau full functional dependent. Full functional dependent ini X bergantung pada Y mempunyai kebergantungan pada X, Y tidak memiliki dependent terhadap bagian dari X. Contoh di sini adalah mahasiswa, NIM, nama, alamat, tanggal lahir, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, dan nilai. Contoh di sini, X1-nya NIM, X2-nya adalah kode mata kuliah. Nilai sangat bergantung pada keduanya, tidak bisa seperti ini ya. Jadi misal
Tadi NIM ya. NIM kode mata kuliah. Jadi nilai ini sangat bergantung pada keduanya. Misalnya NIM 01 nilainya 90. Nah, kalau misalnya hanya bergantung pada NIM seolah-olah seluruh mata kuliah nilainya 90. Atau kebalikannya, kode mata kuliah bas data nilai 90. Anggaplah ini A ya. Jadi seluruh mata kuliah bas data nggak tahu NIM-nya berapa, pokoknya nilainya 90 atau A. Sehingga nilai ini ya, Y ini sangat bergantung pada X1 dan X2 sebenarnya, bukan sebagian dari X saja. Jadi nilai 90 ini sangat bergantung pada NIM-nya berapa, 01, mata kuliahnya bas data. Lalu kalau nilainya 85 itu mata kuliah apa? 01 mata kuliah agama misalnya. Atau 02 bas data nilainya belum tentu 90, bisa saja 80 atau B. Nah, jadi full functional dependent ini nanti akan mendekati pada normal kedua. Kalau kita belajar nanti di normal kedua biasanya. Jadi Y sangat bergantung pada X, ya, bukan pada sebagian X saja, seperti itu. Lalu kebergantungan total, X bergantung Y bergantung X, ya. Jadi kalau NIP-nya 01 siapa sih namanya? Doni. Nama Doni itu berapa NIP-nya? 001. Nah, itu kebergantungan total. Jadi kebergantungan total ini bolak-balik ya sebenarnya. Gambarnya bolak-balik. Lalu kebergantungan transitif. Y memiliki kebergantungan fungsi terhadap X, Z memiliki kebergantungan fungsi terhadap Y. Jadi contoh di sini adalah tabel kuliah. Ya. Nah, tempat sangat bergantung pada ruang. Ruang tergantung mata kuliahnya. Ya. Jadi kalau kita contohkan lagi, ruang tergantung pada tempat. Tempat tergantung dengan kuliah ya, seperti itu tadi ya. Enggak? Ruang tergantung tempat nih, salah. Nah, tempatnya ini Indralaya misalnya. Ruangnya kalau di situ R2, katakanlah 21. Kalau di Bukit R4. Tuh. Kuliahnya bas data. Oke, yang dibuat nih kodenya BD katakanlah. Lalu di Bukit R41 misalnya. BD juga bas data. Nah, seperti itu. Jadi tempat ini ya bergantung pada ruangnya di mana. Ya. Lalu bergantung pada nama mata kuliahnya. Itu. Atau contoh lainnya seperti ini ya.
diskon itu sangat bergantung pada harga. Harga ini sangat bergantung pada nama jenis barang atau nama barang, ya, gitu. Nah, diskon ini bisa 5%, bisa 10%, 50%, ini tergantung harga, ya. Kalau harganya di atas 50.000, diskonnya 5%. Di atas 100.000, sekian persen. Di atas 500.000, tergantung apa nama barangnya. Kalau di sini nanti kode barang. Nama barangnya misalnya pakaian, ya. Nama barangnya misalnya celana panjang, ini kardigan, dan seterusnya. Jadi Z ini sangat bergantung pada Y, sangat bergantung pada X, seperti itu. Ya. Nah, hubungannya apa transitive dependent ini? Transitive dependent ini. Ya. Ini hubungannya jika ketemu yang seperti ini, artinya yang bukan kunci sangat bergantung pada bukan kunci lainnya jatuhnya. Ini kan bukan kunci. Sangat bergantung pada bukan kunci lainnya. Ini harus pecah tabel itu, ya. Kalau enggak terus-terusan sampai ke bawah nih. 5%, 10%, ya. Nah, ini harus pecah tabel. Ini tabel harga atau diskon, tabel barang, seperti itu, ya. Atau yang lainnya, contoh tujuan harga, katakanlah harga sangat bergantung tujuan dari keberangkatan. Nah, harga ini berapa, berangkatnya kemana? Ke Bali misalnya, ya, atau kemana? Itu sangat, kebergantungannya sangat kuat. Atau contoh lagi, nantilah ada di contoh langsung dinormalisasi, nanti terlalu banyak bingung. Nah, jadi itu apa namanya itu kebergantungan fungsi. Jadi yang pertama fungsional dependent, ini biasanya sudah normal di normal pertama. Yang kedua itu full fungsional dependent, ini di normal kedua. Yang ketiga itu transitive dependent, ini adalah yang harus dihindari, artinya pada saat di normal ketiga ini dicek apakah masih transitive dependent. Kalau masih, maka dilakukan normalisasi. Nah, ini pengecekan di normal kedua ini adalah full functional dependent. Apakah ada masih Y yang bergantung dengan X1 saja atau X2 saja, seperti itu, ya. Jadi dibuat bergantungannya Y bergantung X1 dan 2, seperti itu, ya. Nah, ini hindari yang namanya transitive dependent. Yang Z sangat bergantung dengan Y, sangat bergantung dengan X, sehingga ini harusnya Z bergantung pada X dan Y bergantung pada X. Jadi yang kunci, ya, kembalinya akan normalisasi seperti ini. Semuanya di normal saja seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau bingung boleh ditanyakan sampai saat ini. Ibu sudah pernah ngajar normalisasi belum ya? Halo. Belum. Oke, kita langsung lanjut ke normalisasi ya. Jadi normalisasi adalah teknik untuk mengorganisasi tabel memenuhi kebutuhan pemakai dalam suatu organisasi.
Nah, normalisasi ini adalah membuat normal tabel-tabel yang tidak normal, intinya seperti itu. Ya. Suatu rancangan database disebut buruk jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau ada record. Jadi itulah yang namanya tidak normal, redundansi ya. Ketidakmampuan menghasilkan informasi tertentu, terjadi kehilangan informasi, terjadinya redundansi, timbul adanya null value yang tadi yang kita ketahui, kita belajar anomali tadi, dosen tetap tidak tetap. Nah, itu terjadi kalau dalam satu tabelnya cuma dibuat nama tabel dosen, maka akan ada yang null value atau kosong. Ketika kita mengisi tabel data dosen tetap, maka yang tidak tetapnya akan null value. Begitu pula kalau kita mengisi dosen tidak tetap, ini akan kosong. Gitu ya. Pentingnya normalisasi kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database kita melakukan proses dekomposisi yang keliru. Nah, ya itu tadi, pada saat kita memecah-mecah tabel yang dekomposisi sudah juga semester lalu, seingat Ibu, belajar memecah tabel, memisah tabel seperti itu. Pada saat kita keliru, ya artinya akan terjadi anomali. Tujuan normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel dengan cara eliminasi adanya duplikat informasi. Sama saja seperti yang tadi ya, redundansi, mengurangi redundansi. Nah ini, data diuraikan dalam bentuk tabel yang normal ya. Jadi berdasarkan persyaratan ke beberapa tingkat. Lalu ini tahapan normalisasinya. Jadi bentuk tidak normal itu menghilangkan grup perulangan ke bentuk normal pertama. Ya. Jadi pada saat membuat normalisasi, bentuk dulu atau buat dulu anormalisasi atau bentuk tidak normal. Nanti artinya ini kan kalau kita membuat atau mendapatkan data, biasanya contoh saja yang paling gampang seperti ini ya. Ini kan ada form, di atasnya ada tulisan identitas nama, seperti itu ya, identitas nama dan seterusnya. Lalu di sini ada tabel field. Biasanya form seperti itu. Nah, ini akan kita ubah ke dalam bentuk tabel yang panjang, yang tidak normal. Nah, jadi sebelum membuat normalisasi, dibuat dulu form tadi, yang form normal, form biasa itu ke dalam bentuk tabel yang panjang. Lalu bentuk tidak normal diubah ke dalam bentuk normal pertama atau first normal form. Nah, jangan sekali-sekali membaca ini menjadi 1NF, itu salah. Jadi ini akan istilahnya akan diketawain oleh orang yang mendengar. Jadi ini first normal form kalau membacanya, normal pertama. Pada saat sudah berada di normal pertama, akan dibentuk ke normal kedua, itu adalah menghilangkan kebergantungan sebagian yang tadi, full functional dependent, itu harus dihilangkan. Lalu bentuk normal kedua menjadi normal ketiga, menghilangkan kebergantungan transitive dependent. Yang tadi, yang bukan kunci, masih ada yang bergantung pada bukan kunci lainnya, itu harus dihilangkan. Lalu bentuk normal ketiga, third normal form, menghilangkan anomali-anomali jika masih ada. Nah, anomali yang masih ada itu yang menyimpang, artinya pada saat kita akan mengubah ternyata masih ada tabel-tabel atau kolom-kolom yang sangat bergantung pada yang lainnya yang tidak seharusnya, maka itu adalah anomali. Lalu akan diubah ke dalam Boyko Code, lalu keempat dan kelima. Oke, ini adalah tahapan normalisasi. Nah, Ibu kira kita langsung lanjut saja lagi ini ke Zoom yang berikutnya ya, karena ini sudah mau habis lagi. Karena tanggung, nanti kalau dilepas di waktu yang lain agak sulit mengertinya ya. Jadi kita lanjut Zoom lagi ya.